Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Kependudukan, Bapak Akbar Ade Fitrawan. Yang kami hormati Bapak Ketua Pelaksana Kegiatan, Bapak Muhammad Anas Saiful Haq. Yang kami hormati Camat Segedong, Bapak Rafi Febriansyah Putra Diru. Ya, pada saat hari ini kita akan memulai seminar kita tentang kependudukan. Kita akan memulai seminar kita yang akan dipimpin oleh narasumber yang telah hadir di sini. Sebelum kita memulai kegiatan seminar kita akan memberi kesempatan untuk Bapak Ketua Pelaksana Kegiatan untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Muhammad Anas Saiful Haq, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang terhormat. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah berkenan hadir pada acara sosialisasi kependudukan di pagi hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah berkenan hadir untuk memeriahkan acara seminar pada pagi hari ini. Pepatah pendahulu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Muhammad Anas Saiful Haq dan di sini saya selaku ketua pelaksana pada acara sosialisasi tentang kependudukan. Baik, ada hadirin yang berbahagia pada hari ini. Ingat, kependudukan merupakan salah satu permasalahan dari 3 terbesar yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena dengan adanya kependudukan, maka kita akan dapat meraih Indonesia emas pada tahun 2045 secara meriah. Untuk itu, saya mengadakan sosialisasi ini agar hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini dapat mengerti mengenai pentingnya kependudukan dan berdampak pada masyarakat. Mungkin cukup sekian kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kepada Bapak Camat Kecamatan Segedong, kita persilakan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pelaksana yang telah merancang acara ini sedemikian rupa sehingga dapat diadakannya seminar tentang kependudukan ini. Yang saya harapkan dengan adanya seminar ini, semoga masyarakat yang hadir, khususnya masyarakat Kecamatan Segedong, dapat teredukasi masalah kependudukan untuk kedepannya dapat menjadi kecamatan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian mungkin yang kata sambutan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Bidang Kependudukan. Langsung kami persilakan. Shalom. Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Camat Segedong dan Ketua Pelaksana yang telah berkenan untuk mengundang saya hadir ke acara seminar ini. Karena menurut saya sebuah kebanggaan juga dapat hadir ke acara seminar kependudukan dihadiri para warga-warga Segedong yang sangat antusias dalam mengikuti acara seminar ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah baik dan pesan positif dari seminar hari ini. Mungkin sekian saja kata sambutan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya sesi diskusi akan dipandu oleh Bapak Moderator, yaitu Bapak Kade. Baik, terima kasih MC. Dan sekarang mari kita mulai saja diskusi atau seminar kita tentang kependudukan. Kita sudah ada 4 pemateri di sini dan mungkin nanti materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan bila ada sesi diskusi langsung dipertanyakan. Untuk pemateri, waktu dipersilakan. Pada kesempatan kali ini, tema yang kami bawakan adalah terkait kependudukan yang berjudul Peran Masyarakat dan ASN sebagai Sumber Daya Manusia Usia Produktif dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Era Digital. Materi yang akan saya bawa yaitu terkait dengan bonus demografi, di mana bonus demografi ini adalah usia produktif dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu dalam rentang usia waktu 15 sampai 64 tahun, di mana angka
di mana bonus demografi ini akan dicapai Indonesia pada tahun 2045. Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Indonesia mencapai kurang lebih 279 juta dengan angka usia produktif 15-64 tahun yaitu sebesar 190 juta jiwa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Fani. Kepada Ibu Fani dipersilakan. Ya, jadi sekarang saya akan membahas atau melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nasfa tadi terkait dengan dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama ialah perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ialah adanya peluang tenaga kerja yang akan terbuka banyak sekali di Indonesia ini. Lalu yang ketiga adalah perkembangan sektor pemerintah di bidang lainnya. Nah, dampak-dampak ini ataupun bonus demografi tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan baik ataupun jika tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menimbulkan dampak negatif. Lah, lalu apa saja dampak negatifnya? Yang pertama itu ialah pengangguran. Lalu yang kedua adalah aging population. Lalu yang ketiga adalah kualitas SDM rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Safriza. Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami penduduk usia tua pada tahun 2045. Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sampai 2020 mengatakan bahwa lanjut usia pada tahun 2045 bakal meningkat, sedangkan usia produktif bakal menurun. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Bapak Andika. Baik, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini masih terdapat banyak sekali pengangguran dan banyak sekali tenaga kerja yang belum terdidik, khususnya yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi. Nah, maka dari itu berperan penting di sini penggunaan teknologi digital dalam peningkatan sumber daya manusia. Contohnya pelayanan pendidikan. Yang kedua, ada pemantauan dan perlindungan sosial jarak jauh. Dan yang terakhir, ada pemberian peluang kerja jarak jauh juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas penyampaian materinya. Sekarang saya beri kesempatan untuk tamu undangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Baik, penanya pertama. Baik, terima kasih. Saya Pak Walawal. Saya mengucapkan salam. Selamat siang untuk kita semua. Saya Imran Pertama, berasal dari kampus Unhas. Di kesempatan ini saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak bicara tentang kependudukan dan bagaimana cara kami orang awam ini untuk mengetahui bagaimana cara menghitung kepadatan penduduk. Sekian, terima kasih. Ya Pak Indra, rumusnya sederhana, yaitu kepadatan penduduk ini dapat dihitung dengan membagi antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Baik, yang di belakang mungkin bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan tambahan. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Ibu narasumber, mohon izin Mas Indra, izin menanggapi saja bahwasannya sebenarnya simpel untuk memasukkan rumus yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber tadi. Kita ambil contoh di desa saya ada 1000 jumlah jiwa penduduk. Terus wilayah di desa saya totalnya 50 km persegi. Jadi kalau menghitung kepadatan penduduknya bisa kita langsung masukkan saja 1000 jiwa dibagi 50 km persegi, dapat kita ambil bahwasanya kepadatan penduduk di desa saya ada 20 orang per kilometer persegi. Seperti itu Mas Indra. Ya, terima kasih Mas. Mungkin itu jadi ilmu baru buat saya. Baik, pertanyaan selanjutnya yang di belakang bisa berdiri. Mohon izin narasumber, mohon izin Bapak Ibu. Jadi saya ingin bertanya, kita semua tahu bahwa sekarang Indonesia berada pada peringkat keempat dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Jadi tentu dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi ini menciptakan berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah pengangguran. Jadi ingin saya tanyakan di sini, bagaimana peran pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagas atas pertanyaannya.
Mungkin dari saya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan juga menyediakan pelatihan sehingga akan dibuka lapangan pekerjaan yang dapat memperkecil peluang kemiskinan. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan ataupun menanggapi? Silahkan. Baik, tamu undangan yang di belakang, dipersilakan. Ya, mohon izin untuk narasumber dan mohon izin untuk Bagas yang bertanya. Saya ingin sedikit memberi saran karena kan di kampung ini rata-rata penghasilan itu dari UMKM, Pak. Jadi mungkin saran untuk pemerintah lebih ditingkatkan bantuan finansial maupun finansial kepada UMKM, terutama untuk kampung kami ini, Pak. Memang rata-rata penghasilan masyarakat itu dari usaha kecil, dari toko kelontong ataupun berdagang, Pak, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Izin menambahkan, menurut saya hal yang perlu diperhatikan dalam hal pengangguran ini adalah peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Maka dari itu pemerintah perlu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa-desa. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa ya tanggapan dari tamu undangan, dan mungkin ada yang bisa ditanggapi lagi atau ada yang ingin ditanyakan kembali untuk tamu undangan, dipersilakan. Ya, selanjutnya Bapak yang di tengah, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu narasumber, izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber tadi bahwa ASN mempunyai peran juga sebagai sumber daya manusia usia produktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era digitalisasi ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara ASN dalam meningkatkan perannya dan menjalankan perannya sebagai agen of change dalam pendidikan dan pembangunan? Terima kasih pertanyaannya untuk Saudara Nathan. Jadi saya ingin jawab sedikit. Jadi kita sebagai ASN itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena kita tahu menjadi agent of change itu cukup mudah. Yang paling penting adalah dari diri kita sendiri. Contohnya lebih disiplin, masalah waktu, masalah tugas dan sebagainya. Mungkin barangkali teman-teman yang lain ada yang menambahkan, saya persilakan. Ya, Bapak yang di belakang, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya ingin menanggapi beberapa yang saya ketahui yang sudah dijelaskan dari pemateri sebelumnya. Dengan menjadi seorang ASN, kita dapat menjadi salah satu faktor pendorong dalam kemajuan dan perkembangan Indonesia. Di sini saya mengetahui ada 3 faktor itu. Yang pertama itu dapat menjadi perumus dan pengambil kebijakan. Yang kedua, dapat menjadi pelaksana kebijakan. Dan yang ketiga, dapat menjadi insan cendekia warga masyarakat. Sekian, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana dampak dari meningkatnya jumlah lanjut usia terhadap sistem kesehatan, ekonomi, dan sosial dalam konteks biaya penanganan dan fasilitas penunjang kesehatan. Terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari saudari Dinda, pemerintah dapat membantu para lanjut usia dalam bidang kesehatan maupun bidang sosial. Mungkin ada tambahan dari para audiens, dipersilakan. Baik, sepertinya ada tanggapan tambahan, silakan. Ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari penyampaian Bapak tadi. Ya, mungkin kalau dari saya ada 3 dampak, yaitu yang pertama ada lonjakan biaya perawatan kesehatan, terus pengembangan fasilitas penunjang kesehatan, dan yang terakhir adalah menuntut perhatian lebih terhadap mitigasi isolasi sosial melalui program sosial. Sekian. Ya, baik. Tamu undangan di belakang, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Mohon izin para Bapak Ibu narasumber, saya izin menambahkan jawaban dari Saudara Faris tadi, yaitu peningkatan jumlah lanjut usia juga dapat berdampak pada yang pertama sistem kesehatan, yaitu meningkatkan permintaan layanan kesehatan dan biaya perawatan, dan yang kedua dalam ekonomi itu meningkatkan pendapatan ekonomi dan juga dapat memberikan kontribusi melalui pengalaman kerja untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Dan yang ketiga, sosial, itu dapat
menekankan pentingnya komunitas inklusif dan dukungan sosial. Jadi yang ingin saya tambahkan di sini itu saya sedikit memberikan saran buat pemerintah itu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih kepada lanjut usia, karena di usia lanjut ini para orang tua kita mungkin rentan terhadap penyakit. Jadi yang saya tekankan di sini itu dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada lanjut usia. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu narasumber dan hadirin yang berbahagia sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan sedikit menambahkan mungkin solusi dari 3 dampak yang telah sebelumnya disampaikan oleh Bapak Rival mengenai lonjakan biaya perawatan kesehatan akibat peningkatan jumlah lansia. Mungkin dapat ditekan jumlah biayanya dengan menjalin kemitraan dengan swasta berupa asuransi yang jumlahnya juga tidak memberatkan bagi para lansia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik, Ibu Dirman, silakan. Terima kasih Bapak Moderator, izin Bapak Ibu narasumber, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk bertanya. Sebagai penduduk Indonesia nih, kita pastinya sudah mendambakan sejak lama terselesaikannya permasalahan-permasalahan Indonesia, termasuk permasalahan kependudukan. Apa saja sih tahapan yang perlu dilakukan untuk mendukung perubahan digital yang bisa dilakukan secara berkelanjutan atau bertahap dalam proses transformasi digital seperti yang sudah dijelaskan tadi? Terima kasih. Ya, Ibu Dirman, dipersilakan. Mohon izin narasumber, izin menambahkan sedikit apa yang ditanyakan oleh ini. Menurut saya ada 3 poin. Yang pertama ada perubahan kapabilitas, yang kedua ada perubahan organisasi, dan yang ketiga ada perubahan evaluasi kerja. Terima kasih. Baik, kembali dipersilakan, Ibu Dirman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana sih peran pemerintah agar dapat mendorong pembangunan ekonomi inklusif dengan memperhatikan kebutuhan dan kontribusi populasi usia produktif? Terima kasih. Ya, Ibu Dirman, silakan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Kia. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, pemerintah dapat membangun infrastruktur yang mendukung segala usia dan mengembangkan program usia lanjut untuk finansial keamanan pensiunan. Terima kasih. Jadi kesimpulan tentang sosialisasi kependudukan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman keluarga dan dampaknya terhadap pembangunan. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kelahiran yang tinggi, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, sekian ya yang bisa dapat saya pandu diskusi kali ini. Bagaimana narasumber sudah menyampaikan materi yang sangat berkesan dan bagaimana aktif para tamu undangan untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Dan kesimpulan daripada saya sampaikan tentang kependudukan hari ini, bagaimana kependudukan sangat penting untuk keberlangsungan negara, dan saya harap materi yang disampaikan hari ini dan acara hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Waktu seluruhnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali antusiasnya dalam sesi diskusi ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin memberikan kesan dan pesan? Mohon izin narasumber, jadi saya mewakili tamu undangan pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi tentang kependudukan, dan itu bisa bermanfaat bagi kami para tamu undangan. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada para pimpinan, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, terima kasih juga buat Bapak Ibu para tamu undangan. Ya, seminar ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.